Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Raya dan rekan saya Misadio dan Maisara. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang deposit pleasure, merupakan tugas UTS mata kuliah Geologi Sumber Daya Mineral yang diampu oleh Pak Muhammad Arif Akbar, MSc. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang placer deposit biji besi. Endapan placer adalah massa sedimen plastik yang tidak terkonsolidasi dan semi konsolidasi yang terbentuk oleh pelapukan permukaan dan erosi batuan primer yang kemudian terbawa oleh gravitasi, air, angin atau es dari sumber aslinya dan diendapkan kembali di tempat lain. Endapan placer terbentuk oleh pelapukan permukaan dan aksi laut, sungai, atau angin yang menghasilkan konsentrasi beberapa mineral berharga yang tahan berat dan bernilai ekonomis. Placer dapat berupa akumulasi mineral berharga yang terbentuk melalui pemisahan gravitasi selama proses sedimentasi. Jenis endapan placer yaitu aluvial atau yang terangkut oleh sungai, koluvial yang terangkut oleh gaya gravitasi, eluvial atau bahan yang masih berada pada atau dekat titik pembentukannya. Placer pantai atau pasir kasar yang diendapkan di sepanjang tepi badan air besar. Dan paleoplacer atau batuan kuno yang terkubur dan diubah dari sedimen lepas asli. Endapan placer yang paling umum adalah emas, mineral golongan platina, batu permata, pirit, magnetit, kasiterit, wolframit, rutil, monasit, dan zirkon. Demam emas California pada tahun 1849 dimulai ketika seseorang menemukan simpanan emas yang melimpah di sungai yang mengalir di pegunungan Sierra Nevada. Endapan rutil, monasit, ilmenit, dan zirkon di laut yang baru terbentuk saat ini sedang dieksploitasi di sepanjang pantai timur Australia, India, dan Indonesia. Pengertian biji besi. Besi merupakan logam kedua yang paling banyak di bumi ini. Karakter dari endapan besi ini bisa berupa endapan logam yang berdiri sendiri, namun seringkali ditemukan berasosiasi dengan mineral logam lainnya. Kadang besi terdapat sebagai kandungan logam tanah atau residual, namun jarang yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Endapan besi yang ekonomis umumnya berupa magnetit, hematit, limonitit, dan siderit. Kadangkala dapat berupa mineral pirit, pirotit, markasit, dan kamosit. Pasir besi sebagai salah satu bahan baku utama dalam industri baja dan industri alat berat lainnya di Indonesia. Keberadaannya akhir-akhir ini memiliki peranan yang sangat penting. Berbagai permintaan dari beberapa pihak meningkat cukup tajam. Tipe endapan biji besi. Menurut Jensen dan Bateman, berdasarkan proses terbentuknya endapan biji besi dapat terbentuk secara primer maupun sekunder. Pembentukan endapan biji besi primer dapat terbentuk oleh proses magmatik, metasomatik kontak, dan hidrotermal. Sedangkan endapan biji besi sekunder terbentuk oleh sedimenter, residual, dan oksidasi. Endapan besi primer atau ore deposit, proses terjadinya jebakan bahan galian biji besi berhubungan erat dengan adanya proses tektonik pramineralisasi akibat peristiwa tektonik. Terbentuklah struktur sesar. Struktur ini merupakan zona yang lemah yang memungkinkan terjadinya magmatisme, yaitu intrusi magma yang menerobos batuan tua. Akibat adanya kontak magmatik ini, terjadilah proses rekristalisasi, alterasi, mineralisasi, dan penggantian atau replacement pada bagian kontak magma dengan batuan yang diterobosnya. Perubahan ini disebabkan karena adanya panas dan bahan cair atau fluida yang berasal dari aktivitas magma tersebut. Proses penerobosan magma pada zona lemah ini hingga membeku umumnya disertai dengan kontak metamorfosa. Kontak metamorfosa juga melibatkan batuan samping sehingga menimbulkan bahan cair atau fluida seperti cairan magmatik dan metamorfosit yang banyak mengandung biji besi. Selanjutnya untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang endapan biji sekunder atau endapan placer. Jebakan mineral autokton dibentuk oleh pengumpulan mineral berat melalui proses sedimentasi secara alamiah terpisah karena gravitasi dan dibantu pergerakan media cair, padat, dan gas. Kerapatan konsentrasi mineral berat tersebut tergantung kepada tingkat kebiasaan dari sumber
berat jenis, ketahanan kimiawi, hingga lamanya pelapukan dan mekanisme. Dengan nilai ekonomi yang dimilikinya, para ahli geologi menyebut endapan alkoton tersebut sebagai cebakan placer. Jenis cebakan ini telah terbentuk dalam semua waktu geologi, tetapi kebanyakan pada umur tersier dan masa kini. Sebagian besar merupakan cadangan berukuran kecil dan sering terkumpul dalam waktu singkat karena tererosi. Kebanyakan cebakan berkadar rendah tetapi dapat ditambang karena berupa partikel bebas, mudah dikerjakan dengan tanpa penghancuran, di mana pemisahannya dapat menggunakan alat semi mobile dan relatif murah. Penambangannya biasa dengan cara pengerukan yang merupakan metode penambangan termurah. Kemudian komposisi mineral biji besi. Biji besi atau iron ore merupakan biji yang amat kaya dengan besi oksida. Di dalam biji besi banyak campuran FeO, Fe3O4 dan Fe2O3 serta beberapa senyawa pengotor lainnya seperti Al203, MgO, SiO2 dan lain-lain sebagai komponen minor. Faktor-faktor geologi yang mempengaruhi penyebaran proses dan aktivitas geologi bisa menimbulkan terbentuknya batuan dan cebakan mineral. Yang dimaksud dengan cebakan mineral adalah endapan bahan-bahan atau material baik berupa mineral maupun kumpulan mineral yang mempunyai arti ekonomis. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemungkinan penyelesaian jebakan dalam arti ekonomis. Yang pertama, bentuk jebakan, besar dan volume cadangan, kadar, lokasi geografis, biaya pengolahannya. Dari distribusi unsur-unsur logam dan jenis-jenis mineral yang terdapat dalam kulit bumi menunjukkan bahwa hanya beberapa unsur logam dan mineral saja yang mempunyai prosentasi relatif besar karena pengaruh proses dan aktivitas geologi yang berlangsung cukup lama. Presentasi unsur-unsur dan mineral-mineral tersebut dapat bertambah banyak pada bagian tertentu karena proses pengayaan, bahkan pada suatu waktu dapat terbentuk endapan mineral yang mempunyai nilai ekonomis. Proses pengayaan ini dapat disebabkan oleh proses pelapukan dan transportasi, proses ubahan karena pengaruh larutan sisa magma. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Metode eksplorasi. Metode eksplorasi terbagi menjadi dua. Satu, teknik eksplorasi tradisional dan modern. Teknik stream sediment sampling adalah teknik atau metode eksplorasi mineral yang umumnya digunakan secara tradisional. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang teknik ini. Tujuan dari teknik ini adalah mengidentifikasi adanya mineralisasi atau anomali geokimia di suatu daerah dan mendeteksi keberadaan deposit mineral berharga yang tererosi dan terendapkan di aliran sungai. Selanjutnya, prinsip kerja. 1. Mengumpulkan sampel sedimen di dasar aliran sungai atau anak sungai. Selanjutnya, sedimen yang diambil biasanya berupa pasir, kerikil, atau lumpur. Sampel sedimen mengandung mineral-mineral yang terbawa di daerah hulu sungai. Selanjutnya, prosedur pengambilan sampel. Identifikasi lokasi pengambilan sampel yang representatif di sepanjang aliran sungai. Mengumpulkan sedimen di dasar sungai menggunakan peralatan seperti sekop atau pipa. Selanjutnya, analisis laboratorium. Sampel sedimen dikirim ke laboratorium untuk analisis geokimia. Analisis dilakukan untuk mendeteksi kandungan unsur-unsur logam atau mineral berharga. Hasil analisis diplot dalam peta untuk mengidentifikasi anomali geokimia. Selanjutnya, interpretasi dan tindak lanjut. Anomali geokimia yang teridentifikasi menjadi target untuk eksplorasi lebih lanjut. Dilakukan survei lanjutan seperti prospeksi permukaan, pengeboran, atau survei geofisika. Tujuannya adalah untuk memverifikasi dan mengevaluasi potensi deposit mineral yang terindikasi. Teknik stream sediment sampling merupakan metode eksplorasi yang efektif dan efisien untuk mengidentifikasi area-area prospektif yang perlu dieksplorasi lebih lanjut. Selanjutnya, metode eksplorasi modern. Penggunaan teknologi modern, studi literatur yang dilakukan meliputi pengumpulan dan pengolahan data serta laporan kegiatan sebelumnya. Studi penginderaan jarak jauh dengan jenis data yang dapat digunakan dalam studi ini meliputi data citra Landsat NSS studi geofisika dengan eksplorasi biji besi.
menggunakan metode geomagnetik, geolistrik, metode gravitasi, dan seismik. Masing-masing metode diterapkan sesuai dengan objek bahan galian yang akan diselidiki. Misalnya geolistrik sangat cocok untuk mengetahui potensi air tanah. Metode ini juga dapat diterapkan untuk eksplorasi mineral seperti biji besi dan mangan. Namun akurasinya rendah dikarenakan nilai resistivitas skala laboratorium untuk beberapa jenis mineral berbeda dengan skala lapangan. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi oleh struktur batuan. Contoh lainnya adalah metode magnetik cocok digunakan untuk eksplorasi mineral magnetis seperti magnetit dan hematit. Metode ini didasarkan pada nilai anomali medan magnet bumi di suatu kawasan survei. Sebagaimana kita ketahui bahwa bumi memiliki sifat seperti magnet, yaitu kutub utara dan selatan. Dalam artikel ini akan diulas secara singkat mengenai eksplorasi mineral dengan metode magnetik atau biasa juga disebut dengan metode geomagnetik. Untuk memahami metode geomagnetik, ada baiknya diulas secara ringkas beberapa teori dasar tentang kemagnetan dan beberapa kajian yang berkaitan dengannya. Kesimpulan dari pembahasan mengenai placer deposit, maka dapat kita ketahui bahwasanya endapan placer adalah massa sedimen klasik yang tidak terkonsolidasi dan semi konsolidasi yang terbentuk oleh pelapukan permukaan dan erosi batuan primer yang kemudian terbawa oleh gravitasi air, angin, atau es dari sumber aslinya dan diendapan kembali di tempat lain. Karakter dari endapan besi bisa berupa endapan logam yang terdiri sendiri, namun juga biasanya ditemukan oleh telah berasosiasi dengan mineral logam lainnya. Berdasarkan proses terbentukan endapan biji besi dapat terbentuk secara primer maupun sekunder. Biji besi atau iron ores merupakan biji yang amat kaya dengan besi oksida. Untuk mencari di mana adanya keberadaan endapan biji besi, maka dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu secara tradisional dan modern. Secara tradisional menggunakan teknik steam sedimen sampling, sedangkan teknik modern menggunakan alat geofisika yang canggih. Sekian tugas mengenai deposit placer. Saya Muhammad Ilham Adiraya dan rekan saya Maisarah dan Mesadio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.